pada saat kejadian di Eden. Tapi kalau Anda lagi-lagi lari, lalu mau kemana? Oh, dia menebus kutu Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Jadi kalau Yesus mati menebus kutu Taurat, berarti menebus untuk Bani Israel, bukan untuk saudara. Lalu mau kemana sekarang? Mau kemana perginya? Oh, kita ke ini aja bang, kemana? Ke Yohanes 1 nomor 2, gitu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 1, 2 nomor 1 gitu. Anak-anakku yang terkasih, itu hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Maksudnya ini, maunya larinya ke sini. Oh enggak Bang Suma, Yesus itu mati bukan tebus dosa. Yesus itu mati bukan untuk nebus kutuk dosa waris atau dosa asal. Yesus itu mati supaya kalau ada orang Kristen berdosa, mereka nggak khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai. Itu maksudnya. Hai anak-anakku yang kukasihi, janganlah engkau berbuat dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, tak apa-apa. Toh ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Itu maksudnya. Sudahlah saudara-saudaraku ya, pakailah logika sehatnya. Masa akan ada orang mati terkutuk untuk dosa-dosa waris lah, dosa setan lah, dosa kutuk lah, entah kemana-mananya perginya kalian ini. Ayolah kawan, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat membuat makar untuk membunuh nabinya yang datang di tengah-tengah mereka. Allah membalas tipuan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas dan Allah mengatakan, aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke? Nah, ketika orang-orang Yahudi membuat tipu daya, membuat makar, Allah balas itu. Salah satu pembalasannya terbukti dengan tangannya sendiri, terurai kemudian 1 Korintus 12 nomor 3. Tak ada orang yang bisa berkata Yesus terkutuk dengan roh Allah, nggak ada. Dengan sendirinya Allah secara nyata membalas makar itu. Artinya bagi orang-orang yang mampu untuk keluar dari lingkaran itu, ayo segera keluar. Sadarkan diri Anda. Sadarkan. Jangan kemana-mana. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebusan dosa kepada Elohim, ajarlah mereka untuk mempersembahkannya dengan mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, kambing, sapi, lembu. Itu Imamat 1-2. Kenapa kemudian muncul di dalam Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba. Kenapa Yesus dikatakan anak domba di sana? Karena nanti akan dijadikan sebagai penebus dosa. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak mau diserahkan kepadanya, darah manusia nggak mau. Supaya ditutupi ajaran paganisme atau penyembahan kepada Molok, Yesus itu dikatakan anak domba. Supaya tidak dikatakan menyerahkan kepada Dewa Molok. Karena hanya Dewa Molok yang membutuhkan persembahan darah anak manusia. Kalau Tuhan minta darah domba. Supaya Yesus ini dikatakan demikian, domba, maka Yesus disebut anak domba. La haula wala quwata illa billah. Cobalah renungkan itu. Pikirkanlah itu saudaraku. Saya dibilang penghujat, penista. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau Anda bertentangan dengan Yesus, pasti Anda bertentangan dengan Bang Suma, pasti itu. Tapi kalau ajaran Yesus yang kalian ikuti, kalian tidak akan bertentangan dengan Bang Suma. Percayalah. Percayalah. Di mana Yesus menyatakan persembahkanlah hewan kurban. Kalau yang tadi imamat itu Nabi Musa. Kalau Yesus di mana? Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Berilah persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa untuk dipersembahkan rupanya? Apa? Orang? Manusia? Atau hewan?
Hewan Bang Suma. Terus kenapa Anda memberikan anak Maria? Oh tidak Bang Suma, itu kan sudah dijadikan anak domba. Cuplis. Ayolah saudara-saudaraku, dadarlah. Dadarlah, gara-gara ketikan ini. Sadarlah. Sadar gurunya, sadar. Iya sadar, bukan dadar ya. Sadar. Sadarlah. Jangan masuk Islam, jangan. Nggak usah. Pelajari aja. Dengan tekun, dengan akal, Bible itu nggak usah masuk Islam. Agnostik ke, atau jadi ateis ke, atau jadi apalah. Yang penting jangan Anda masuk dalam lingkaran yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Jangan. Karena Yesus itu manusia suci. Jangan. Nggak usah ke Islam. Islam itu berat. Ini sedikit lagi sholat. Habis itu sholat lagi, habis itu sholat lagi. Sepanjang usia Anda akan sholat terus. Berat, Islam itu berat. Berat. Karena masuk surga itu menurut Yesus lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kenapa orang itu cenderung kaya? Karena meninggalkan hidup akhirat. Mereka sibuk dengan mencari harta, maka mereka susah untuk ibadah. Kalau kami yang ibadah ini, ya makan pas-pasan, pas mau makan ada, mau beli rumah ada, mau beli mobil ada. Kami hidupnya pas-pasan aja, gak usah berlebihan. Kalau biasanya orang-orang menurut Yesus, orang kaya lebih susah masuk ke surga dibandingkan gajah masuk ke lubang jarum. Unta masuk ke lubang jarum, kata Yesus. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kenapa orang bisa kaya? Karena hidupnya mencari dunia terus. Kalau di Islam dibatasin, baru 2 jam kerja di komputer, sholat lagi. Baru 3 jam, sholat lagi. Baru 4 jam, sholat lagi. Baru tidur sejenak, sholat lagi. Sholat lagi, sholat lagi. Tapi nggak kaya-kaya. Tapi serba ada. Mau beli helikopter ada. Mau beli pesawat terbang ada. Mau beli rumah mewah ada. Kami tidak kaya, tapi serba ada. Serba pas-pasan maksudku. Sorry, bukan serba ada, serba pas-pasan. Ini Pas mau beli rumah ada. Pas mau beli pesawat ada. Mau beli gereja ada. Gitu loh ya. Saya kira materi ini saya limpahkan kembali kepada guru saya, Dinda Ardiansa. Sebentar. Oh, ada pasien baru. Oh ya, ya, silakan. Tadi kan kamu membahas Galatia 3 ayat 13 kan? Betul? Alhamdulillah. Oh iya, betul. Oke. Galatia 3:13 itu menurutmu maknanya apa? Maknanya yang digantung di salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, kau sudah salah. Jadi? Ya? Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan kesalahannya itu sepadan dengan hukuman mati. Ya. Itu dikutip dari Ulangan 21. 21. Oke. Nah, apakah berarti Yesus itu bersalah lalu dikutip? tidak. Kan tidak. Kalau Yesus tidak. Lah terus kenapa kau bilang terkutuk? Kitabmu yang mengatakan itu. Di mana dikatakan terkutuk? Galatia 3 kan? Oh salah. Loh. Justru Galatia 3 ayat 13 itu Yesus itu bukan terkutuk. Tapi menjalani prosesi seperti orang terkutuk gitu. Karena Yesus digantung bukan karena melakukan kesalahan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam. Ini pembodohan versi baru ini. Iya. Kita dengar. Iya. Oke ya. Gimana? Itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam yang kamu bilang tadi. Ayat berapa tadi kamu bilang? Ya. Ingat nggak? Ya, justru Anda ingat nggak yang saya katakan tadi? Bentar ya. Di dalam 1 Korintus 12 ya, kamu baca tadi kan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus
dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, Yesus. Karena memang Yesus tidak terkutuk di dalam Jadi, Galatia lalu yang 3:13. mati di atas tiang salib siapa? Gini, dengar dulu. Yang disebut orang terkutuk itu adalah orang yang melakukan kesalahan lalu digantung. Ya. Sesuai Lalu yang dengan mati di atas Ulangan tiang salib ini 21. siapa? Nah, Yesus itu digantung bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena desakan orang Yahudi. Gitu loh. Ya. Lalu menurut iman Kristen, kematian Yesus itu untuk apa? Loh, kita membahas apakah Yesus terkutuk atau tidak. Enggak. Dulu. Oke. Karena kamu sudah mengatakan tadi bahwa Yesus terkutuk. Sekarang orang Kristen mengimani kematian Yesus itu untuk apa? Itu bukan itu dulu yang kita bahas. Tentang makna Galatia 3:13 dulu. Yang saya tanya ini Itu loh. Kristen. Kristen Nah, kamu mengimani sudah salah. Yesus itu terkutuk di atas tiang Dengar dulu, salib. Dengar dulu, tidak mungkin Paulus membuat dua pernyataan yang bertolak belakang. Kenapa Dikatakan tidak? di Buktinya? dalam 1 Korintus 12. Buktinya? Kau Dia dengar bikin. dulu. Kau dengar dulu. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 tadi bahwa Yesus tidak terkutuk. Otomatis di Galatia 3:13 itu memang dia tidak terkutuk, karena yang disebut terkutuk itu kalau orang melakukan kesalahan lalu digantung, gitu loh. Sesuai Ulangan 21. Nah, sementara Yesus ketika diadili oleh Pilatus memang tidak ada kesalahannya. Bahkan berkali-kali Pilatus Berarti ini salah, berarti ini salah sasaran berarti ya. Yesus, ya. Berarti Bukan ini salah korban. sasaran. Tetapi Yesus digantung itu disalibkan karena desakan orang Yahudi. Gitu berarti loh. salah sasaran. Salah sasaran gimana? Loh, kan yang harusnya mati adalah orang yang terkutuk, betul? Oh tidak, bukan begitu. Itu kelihatan kau nggak paham Alkitab, tapi so tahu gitu loh. Anda mengatakan bahwa sesuai yang dikutip Ulangan 21, orang yang mati digantung itu seharusnya adalah orang yang punya dosa sepadan dengan hukuman mati, betul? Betul. Betul. Yesus tidak punya dosa, betul? Tetapi digantung kan? Tetapi digantung, berarti salah Kenapa sasaran. digantung? Kenapa digantung? Berarti salah sasaran. Dengar dulu, kenapa Yesus digantung itu dulu? Yesus digantung itu karena difitnah. Nah, difitnah apa? Difitnah, menghujat Elohim, Nah, itu difitnah sudah dengan paham, kesaksian-kesaksian palsu. Artinya cuma fitnah, kan? Berarti Yesus adalah korban salah sasaran, betul? Bukan salah sasaran, kau sudah tahu bahwa Yesus digantung karena difitnah. Kan begitu? Iya, berarti Kau sudah salah pintar sasaran. gitu sebenarnya. Karena hukuman gantung itu hanya berlaku bagi orang yang terkutuk, betul? Loh, tidak begitu. Ulangan Kau 21 bacalah. tadi apa? Kita baca, dengar dulu. Kita baca di Yohanes 19 ya. Kau dengar dulu lah. Kau tuh bernarasi panjang lebar, tapi nggak paham Alkitab. Di Anda situ, mengatakan, di Yohanes Anda mengatakan 19, yang digantung sabar itu dulu deh, harusnya sabar orang dulu. yang sepadan dengan Kamu hukuman itu. mati. Dengar dulu. Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengar dulu, saya Tapi bacakan ternyata ya. Yesus yang disalib. Berarti Sabar. Yesus korban Dengar salah dulu. tangkap. Dengar dulu. Jadi di dalam Yohanes 19, kau dengar dulu. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, orang Yahudi, Sudahlah. "Lihat, aku membawa Kita udah dia lewati keluar itu, Bang. kepada kamu." Kau dengar Kita udah dulu. lewati. Baca Kau aja dengar dulu. Matius. Dengar Udah lewati dulu. itu. Sudah dilewati. Ini membuktikan Baca Matius 27 nomor bahwa 18. Yesus tidak Pilatus bersalah, mengetahui ya. Dengar dulu. bahwa mereka menyerahkan Yesus karena Aduh, dengki. Udah kau itu selesai. masih terus cuma nggak ngerti apa-apa gitu loh. Sekarang saya tanya, ada nggak dosa Yesus? Dengar dulu, saya bernarasi. Nggak usah kamu bernarasi. Loh, Saya udah paham. gimana sih kok Saya udah kami yang telan nggak paham semua Alkitab, pengetahuan-pengetahuan kok kayak gitu. tahu loh. Sekarang endingnya aja. Yesus disalib itu karena memang dia punya dosa atau tidak? Kutanya dulu. Sudah bilang tadi karena difitnah, gimana sih? Nah, karena difitnah. Karena difitnah Lah, terus? kan? Kalau dia berdosa, sedangkan apakah harus difitnah, kan? aturannya Tuhan, dengar, aturannya Tuhan yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman Kau gantung. dengar Betul? dulu deh. Dengar. Betul? Jangan suka Jangan kau gini. ajarin saya. Iya. Jangan ajarin saya, Bung. Kakekmu belum lahir, saya udah Bukan. tamat pelajari Kau yang Bibelmu. nggak paham Alkitab tapi sok tahu. Sekarang saya tanya, berdasarkan Ulangan 21, dasar hukumnya jelas. Yang digantung itu wajib orang yang melakukan dosa setara dengan hukuman mati.
Betul? Betul. Yesus ada nggak dosa yang setara dengan hukuman mati? Justru karena tidak ada dosa lalu digantung, makanya dia tidak terkutuk deh. Gitu loh. Oke. Gimana sih kamu itu memahami ayat? Baik. Yesus tidak terkutuk. Oke? Iya. Oke? Yang Yesus tidak terkutuk terkutuk. itu Sekarang pertanyaan kalau saya. melakukan dosa, Sekarang pertanyaan saya. Untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Oke. Ya. Kita baca di dalam Markus 10 Ya. ayat 32 sampai 45 ya. Oke. Kita fokus saja di ayat 45 sebentar ya. Itu perkataan Yesus sendiri loh ya. Ya, silakan. Ya, sabar. Yesus mengatakan di situ karena anak manusia juga datang, artinya dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke. Terus? Nah, sekarang begini. Menurut saudara, kalau Markus 10 ini Anda jadikan sebagai patokan, ini Markus pengikut Paulus berkata, tetapi Yesus memanggil mereka pengakuannya itu Galatia 1 nomor 11. Maka dia harus diuji nih kebenarannya. Kau tabrakan dengan dalil-dalil yang ditulis jauh. Ini dia katakan Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah ini menjadi kutuk dia. Anda aminkan? Amin. Haleluya. Anda aminkan bukan? Anda aminkan bukan? Maka pengaminan Anda itu saya tanya, roh apa yang membimbing Anda mengaminkan pengakuan Yesus? Kalau Yesus itu pengakuan Paulus, kalau Yesus itu mati dengan cara kutuk. Teman-teman, tempat sampah sini dulu. Tempat sampahnya dulu mana? Itu sebelah Gurunda. Astagfirullah. Dijawab aja Dep, dijawab apa? Dijawab apa? Roh Dengar apa? dulu. Itu pertanyaannya. Roh apa? Pertama, jangan dipotong ya. Saya bernarasi bahwa si Suma ini sebenarnya nggak paham Alkitab. Jangan curhat. Tetapi sering Jangan curhat, langsung dijawab pertanyaan Memang Gurunda. ada aneh-anehnya. Sudah Ini dikasih kalian. kesempatan dinaikkan lagi ke sini. Kristus Jangan telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Kutuk. Menjadi apa? Kutanya dulu kau. Kutuk. Menjadi kutuk kan? Kamu aminkan tidak ini? Tidak. Berarti kau bantai Paulus. Harus kau bantai nih Paulus berarti. Gengsi, malu. Kalau Anda membantai ini berarti Anda sudah mengiyakan saya. Dengan kata lain, Anda surah Al-Baqarah ayat 78-79. Itu baru menyentuh Bibelmu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, idiot, tidak memahami kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Itu betul. Lukas, apakah mengerti tentang kitab terdahulu? Enggak. Markus, apa mengerti kitab terdahulu? Tidak. Semua penulis kitab kanonik tidak mengerti tentang kitab terdahulu. Apa buktinya? Catatannya tidak bersumber dari Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada surat kabar yang kalian imani itu. Paham? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah penulis-penulis Bible dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya kepada Romawi dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ingat, semua penulis Bible mati mengenaskan karena celaka. Ngerti kau?
Ulangan 18:20 sampai nomor 22. Orang yang menulis sesuatu mengatasnamakan Tuhan tapi bukan Tuhan, mereka wajib dihukum mati. Mampus, mati semua penulis Bible. Mengenaskan satu-satu, tak ada yang mati normal. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa menggenapi penggenapan yang ada? Al-Quran pun menceritakan celaka mereka yang telah menulis dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Elohim. Itu karangan-karangan yang kau pakai itu. Makanya dia direvisi setiap saat karena cuman karangan, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Coba Anda lihat 13 kitab Paulus, karangan Paulus, dari Paulus, dari Rasul 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 Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu si iblis Paulus. Sampai sini paham? Jangan kau kotori mulut kalian dengan mengatakan Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Bible. Al-Quran mengajarkan akidah, tauhid, menyembah kepada Allah. Ada intrik dari Bible? Ada. Al-Quran mengajarkan salat, ada dari Bible. Al-Quran mengajarkan puasa, ada dari Bible. Ada. Hah? Al-Quran mengajarkan zakat, ada dari Bible. Ada. Tak ada. Dari Bible itu menyembah mantan mayat yang menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bible itu mengajarkan dewa-dewanya Roma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa dari Romawi menjelma menjadi manusia. Himne Plato, filsafat Yunani, Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 14. Itu di Bible. Apakah disifati Quran? Najis, tralala trilili 12 turunan. Bible itu cuma surat kabar. Ayo bantah saya, silakan. Mana tadi yang besar mulut? Al-Quranmu bilang apa? Firman Allah tidak bisa diubah-ubah oleh tangan manusia. Terus sekarang kau bilang Alkitab telah apa? Kenapa kamu membantah? Kenapa kamu membantah kitab kamu sendiri? Al-Quran mengatakan firman Tuhan, ketetapan Tuhan tidak bisa dirubah. Maka ketika ada manusia mencoba merubahnya, maka hasil rubahannya itu palsu. Paham? Tak bisa kau rubah. Coba kau bikin yang sama seperti kitabnya Nabi Musa. Maka ketika kau membuatnya, maka itu disebut palsu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya taj'aluna paratisa tabdunaha wa tuhfuna katsira. Kitabnya Nabi Musa dibuat seperti lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Mana kitabnya Nabi Musa sekarang? Tunjukkan ke saya. Ada kitabnya Nabi Musa sekarang? Ada. Mana aku tanya kau, mana kitabnya Nabi Musa? Ada. Jarak antara Taurat nenek Mukiper, Taurat yang mana yang kau maksud? Mana Taurat yang kau bilang? Mana Taurat itu mana? Tunjukkan. Baca buku itu Bible. Bible Taurat. Rusak. Otak merusak. Perjanjian lama itu bukan Taurat. Perjanjian lama itu adalah buku terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi yang diinstruksikan oleh Kaisar Ptolemy II, diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Lalu kemudian yang diterjemahkan itu apa? Kitabnya Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa itu hidup di tahun kisaran 1400 sebelum Masehi. 1100 tahun kemudian muncul terjemahan perjanjian lama atau kitab Tanak atau kitab Taurat. Dari zamannya Nabi Musa 1100 tahun sampai ke Ptolemy II 3 sebelum Masehi, abad 3 sebelum Masehi. Itu gimana tradisi penyampaiannya? Nabi Musa meninggalkan hukum Taurat. Lalu yang menerimanya siapa? Nabi Harun. Oke. Setelah Nabi Harun siapa? Yosua bin Nun. Oke. Setelah Yosua bin Nun siapa? Siapa? Ao. Siapa? Ao. Siapa? Ao. Gelap.
Tidak ada yang menghafal Taurat itu. Tidak ada yang menuliskan Taurat itu. Lalu dari zamannya Yosua bin Nun ke Kaisar Ptolemy II pada abad ketiga sebelum Masehi itu tradisinya seperti apa? Penghafalan siapa yang hafal? Penulisan siapa yang nulis? Gelap. Tiba-tiba saja muncul perjanjian lama. Dari mana? Dari Tauratnya Nabi Musa. Oh ya? Ingat, perjanjian lama yang hasil koreksi dari para bapak-bapak gereja dari abad pertama, abad kedua sampai abad ketiga itu disesuaikan dengan selera perjanjian baru. Bukan perjanjian baru mengikuti perjanjian lama, tidak. Perjanjian lama ini mengalami koreksi besar-besaran dari bapak-bapak gereja Origen abad kedua, Lucian abad ketiga, Hesesius abad keempat. Di abad keempat baru dikawinkan. Perjanjian lama dikawinkan dengan perjanjian baru, lahirlah Katolik. Hah? Kau belajar dari mana? Makanya jangan ikuti ajaran nenek moyang. Oh, pakai ini otak. Oh, pakai beragama itu pakai otak. Perjanjian lama itu sudah jauh dari kitab Torah. Tak ada lagi kitab Taurat itu, nggak ada. Yang kau pakai itu perjanjian lama itu bukan Taurat. Itu surat kabar yang dihasilkan dari bapak-bapak gereja atas instruksi dari Bapak Ptolemy II kepada rabi-rabi kurang lebih 70 orang, yang mana pada masa itu rabi-rabi sudah multibahasa yang hidup di Alexandria pada masa itu, pada abad ketiga. Ptolemy ini menginstruksikan, tolong dong rabi-rabi terjemahkan kitab Tanakh, kitab Taurat kalian ke dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu, katanya. Apa buktinya bahwa yang diterjemahkan di Torah? Apa buktinya? Hah? Abad ketiga sebelum Masehi, apa masih ada Torahnya Nabi Musa? Ada bang. Dari mana? Cara tradisi penyampaiannya itu sanatnya kayak mana? Digigit. Tak ada itu bro, tak ada. Tiba-tiba saja muncul Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi, lalu berjalan blak-blak sampai ke Roma. Di meja gereja kemudian Origen abad kedua dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Disesuaikan dengan ajaran nenek moyang orang Roma. Makanya coba anda lihat nih. Dari semua nama-nama Tuhannya orang Yahudi, anda dengar Tuhannya orang Yahudi itu kemudian berubah total menjadi dewa. Nama-nama Tuhannya orang Yahudi itu seketika menjadi dewa. Dewa-dewa yang ada di ajaran Romawi kuno, yang tadinya Eloa, El Shaddai, kemudian Elohim, Eloa, tiba-tiba berubah apa? Theos. Allah. Nggak ada Allah, nggak ada. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani, baca Mazmur 10 nomor 7, itu ada Allah di situ. Tapi Allah, Alef Lamet He, itu artinya apa? Sumpah serapah. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak sumpah serapah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak sumpah serapah. Gitu. Begitu maksudnya. Allahu Akbar itu apa artinya bahasa Inggris? Allahu Akbar itu adalah hakikat yang maha besar. Tuhan alam Terjemahkan semesta ke yang bahasa maha Inggris. besar. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi semuanya hilang dikarenakan El-Olam Leroy Asadai. Begitu masuk ke dalam meja gereja Katolik pada masa itu, semuanya berubah menjadi dewa. Makanya Theos. Tidak ada Akontas. Akontas itu Tuhan yang setara dengan Rob. Paham? Ini saya sedang membaca bahasa Yunani nih. O Theos Enai Megalos, artinya Allah Akbar di Allahu Akbar. Theos itu dewa. Paham? Theos itu dewa. Allah dalam Allah itu bahasa apa? Yunani, Allah dalam bahasa Yunani adalah Allah.
Allah dalam bahasa Inggris adalah Allah. Allah dalam bahasa Jawa adalah Allah. Allah dalam bahasa Batak adalah Allah. Allah dalam bahasa apapun di atas muka bumi tetap Allah. Tidak Coba pernah terjemahkan. berubah menjadi seperti yang kau Terjemahkan. imani. Paham? Terjemahkan di Google Translate. Tak ada itu buatanmu sendiri. Itu buatan orang-orang kafir. Nama Tuhan itu tidak pernah berubah. Namamu sedot WC. Ketika kau ke Jakarta sedot WC, ke Makassar sedot WC, kamu ke Papua sedot WC. Tidak pernah nama itu ketika pindah ke wilayah lain lama juga diterjemahkan kucluk. Nggak ada. Namamu sedot WC sampai mati namamu WC. Paham? Masa ketika kau pergi ke Amerika berubah namamu? Nggak ada itu. Paham di situ ya? Jadi nama Tuhan itu tidak pernah berubah meskipun lintas wilayah, lintas zaman, lintas daerah. Tak ada itu berubah-berubah. Allah ya Allah. Masuk ke Yunani berubah menjadi Theos. Kuclok. Tuhannya orang Yahudi El Elohim Elion, El Shaddai, Emmanuel, El Roy, El Olam. Begitu masuk ke dalam ajaran pagan Romawi, ya, di dalam kuasa, di bawah kuasa Kaisar Romawi, semua nama-nama Tuhannya Yahudi berubah menjadi dewa-dewanya Romawi. Paham? Nabi Abraham dengan Nabi Musa tidak Tak pernah mengenal ada yang namanya hubungannya Allah. Nabi Abraham dengan Kristen. Tak ada hubungannya. Ingat. Tidak ada Abraham hubungannya Abraham anaknya dengan pertama. Dengar. Anak pertamanya Abraham bernama Ismail. Keturunannya melahirkan Islam. Anak keduanya Abraham namanya Ishak. Menurunkan kemudian agama Yahudi. Kristen siapa yang turunkan? Hoi. Musa dengan Abraham menyembah Elohim. Terus di mana ini Allah ya jadi memang. tiba-tiba datang? Memang betul. Elohim itu apa? Bukan nama Tuhan. Elohim itu gelar. Itu Rabb. Yahweh. Itu sembahan. Yahweh itu gelar. Jangan kau nangis. Yahweh itu dewa perempuan. Bukan dewa perempuan, bukan juga dewa laki-laki. Dia pertengahan. Calabai. Itu miliknya orang Mesir kuno. Sembahannya orang Mesir kuno, Yahweh yang kau sebut itu. Orang Yahudi nggak pernah nyembah Yahweh. Kau diludahin kalau kau katakan orang Yahudi nyembah Yahweh. Nggak ada itu. Itu Tuhannya Kristen Mesianik. Kristen yang nyamar-nyamar jadi Mesias, pengikut Mesias, padahal bukan. Kamu harus paham, Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Nabi Isa. Kristen dari mana? Dari Lucifer, bintang timur, si iblis. Paham? Belajar, perbanyak belajar. Biar jangan jadi sakit sampai mati. Ya. Kristen itu adalah serigala nyamar domba yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Pahami itu. Dari buahnya, kata Yesus, dari buahnya, dari serigala ini bisa kau lihat. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah tanda-tandanya serigala nyamar dompet. Dan itu ada di Kristen. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Keras aku kan? Oh iya dong. Siapa bilang? Siapa suruh kau katakan bahwa Al-Quran tak berdiri tanpa surat kabar dari barat itu? Jangan. Justru sebaliknya, Bible tanpa Al-Quran itu hanya sama seperti menu Indomie campur nasi goreng. Paham? Orang Indonesia ketika membaca Bible versi yang jujur terjemahannya, tidak akan pernah ditemukan ajaran para nabi di dalamnya. Bayangkan Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus anak dewa. Coba. Coba kau baca Markus 1 nomor 1 itu dalam bahasa original teksnya. Lalu kau terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Ini contoh, ini sederhana. Bukan saya menghujat, bukan saya menista, tapi ini adalah contoh sederhana. Tanpa Al-Quran, Bible itu hanya selevel buku Prambon, Tatang Sutarma. Paham? Kita lihat ya terjemahannya ya. Dalam original teks dalam bahasa Yunani yang jujur. Kita baca. Apa yang dituliskan di sana? Afti ainai arcito evangeliogia to
ton eso Kristos, ton Theos. Ngerti? Saya ulang, arti enai arkito evangelio, giaton eiso Kristo, ton ito Theos. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus Kristus, anak dewa. Anak Tuhan, anak Allah. Nenek Lucifer, anak dewa. Karena orang-orang Roma menginginkan dewa-dewanya disembah oleh seluruh manusia, maka dia membawa terjemahan kitabnya Yahudi agar nanti bintang timur yang mereka sembah yang adalah jelmaan Zeus bernama Yesus yang datang di Wahyu 22 nomor 16 itu, maka mereka kemudian menguliti kitabnya orang Yahudi, Tanak, Taurat, dan seterusnya. Itu menjadi perjanjian lama dalam bahasa Septuaginta sesuai dengan selera imannya Romawi kuno. Habis itu kitabnya diterjemahkan ke seluruh bahasa. Di mana dia pergi, di situ mayoritas Hindu, kitabnya berubah Hindu. Di situ mayoritas Islam, kitabnya berubah Islam. Di situ mayoritas Yahudi, kitabnya berubah menjadi Yahudi. Kenapa demikian? Karena pada intinya yang ingin dijual adalah manusia wajib menyembah kepada dewa mereka, Hercules atau Zeus yang menggunakan nama Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, yang butuh Al-Quran adalah Bible. Tanpa Al-Quran maka Bible akan menjadi buku paganisme, penyembah dewa-dewa. Coba kau jujur. Ini arcito evangelio giaton iso Kristo yon yoto deo. Artinya apa? Inilah permulaan kabar gembira tentang Yesus, anak dewa. Kira-kira kau masih mau menjadi Kristen kalau semua kata Allah di dalam kitabmu dirubah menjadi dewa? Mau? Mau? Hah? Kira-kira kalau semua kata Allah yang kau curi dari Al-Quran dirubah menjadi dewa, kau masih mau jadi Kristen? Inilah Yesus Kristus, anak dewa yang maha tinggi. Mau? Untung saja ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, mampus sudah kitab kau itu. Kau belum jawab itu Isdolo Batu Musa. Katanya kitabmu bisa berdiri tanpa Bible. Coba jawab. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Nabi Musa di sini. Yang harus kau selesaikan, apa artinya perjanjian baru tanpa perjanjian lama kitabnya Yahudi. Itu yang harus kamu selesaikan. Al-Quran, Islam, Allah, Nabi Muhammad, satu kesatuan yang utuh tanpa campur dari luar. Umat Islam, Tuhannya Allah, tak ada campuran dari luar. Umat Islam, nabinya Nabi Muhammad, tanpa campuran dari luar. Umat Islam, kitabnya Al-Quran, tanpa menyentuh dari luar. Orang Kristen, Tuhannya ngambil Tuhannya Yahudi, dirubah menjadi dewanya Romawi. Orang Kristen mengambil kitab Tanaknya orang Yahudi, merubahnya menjadi buku Prambon. Orang Kristen mengambil nabi-nabinya orang Yahudi, dilantiknya menjadi Tuhan. Itulah Kristen. Masuk ke Indonesia, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya ke-Islam-Islaman. Kau baca perjanjian lama. Pada mulanya, langit bumi ini kosong, melayang-layang. Roh siapa yang melayang-layang? Roh siapa yang melayang-layang itu? Roh Allah katanya, memalukan. Original teksnya mengatakan Theos. Tidak ada Allah di situ, nggak ada Theos. Jadi yang harusnya roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Itu yang betul. Coba kau panggil pendetamu yang lebih berkualitas daripada kamu. Kamu istirahat dulu. Ilmu belum sanggup. Kau melebar Ilmu belum kemana-mana jawabanmu. Pertanyaan simple, apa isi Isdolo Batu Musa dari Al-Quran? Itu kitabnya
Nabi Musa, ngapain kau cari di Al-Quran, cuples? Kitabnya Nabi Musa itu adalah untuk Bani Israel. Ngapain kau cari di Al-Quran? Kan tuyul kau memang. Itu kan tahayul kau itu. Di mana dalam Al-Quran tertulis? Di mana? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Dua batu Musa. Iya, tunjukkan kepada saya mana. Sabar. Silakan. Quran Al-Araf 145, Al-Araf 154. Tadi sudah saya bacakan tuyul. Dari awal tadi saya sudah membacakan samamu. Udah aku beritakan samamu malahan. Isinya apa? Apa isinya? Isinya itu untuk Bani Israel, bukan untuk saya. Saya tanya apa isinya, bukan isinya untuk siapa. Isinya itu kau baca di dalam kitabmu, masih ada terjemahannya, kitabnya Yahudi di kitabmu. Kau kan yang curi kitabnya orang. Al-Quran hanya memberitakan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwa. Ajaklah kaummu berpegang dengan kuat kepada Torah itu. Bukan dijabarkan yang pertama mencuci tangan, yang kedua mencuci gigi, yang keempat mencuci pusar. Tak ada kayak gitu di Al-Quran. Di kitabmu itu yang ada hasil curian dari agama Yahudi. Di Al-Quran nggak ada curi-curian. Al-Quran hanya mengatakan fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Itu Al-Quran katakan. Berpegang teguhlah wahai Nabi Musa kepada Tauratku, dan suruhlah umatmu, kaummu berpegang kepada Tauratku dengan sebaik-baiknya. Itu Tauratku, umatmu, Nabi Musa, bukan di Islam. Lucu ente. Undang-undang yang datang kepada orang Malaysia kau minta di saya, cuples. Beda dengan Kristen, agama yang mencopet, mencuri perjanjian lama milik Yahudi. Kau tanyalah diri kau. Wahai sedot WC, kitab yang kau curi dari agama Yahudi itu, siapa yang menjadi saksi Nabi Musa menerima Torah di atas gunung Sinai? Kau yang perlu jawab, wajib, karena kau yang mencuri kitabnya orang. Kau tanya ke saya pula kau. Firman Allah itu nggak boleh dimodifikasi. Kayak Al-Quran itu Kalau udah begitu kenapa? memodifikasi. Kalau begitu kenapa kemudian kitabnya orang Yahudi menjadi bahasa Yunani? Bisa dimodifikasi. Kenapa Bisa jadi bahasa dimodifikasi? apa aja. Nenekmu kiper, berarti bisa dimodifikasi tuyul. Kau bilang nggak Kenapa bisa. Kau bilang nggak Kau bilang bisa. nggak Sekarang bisa. Kau bilang nggak boleh ke bahasa Yunani. Kok bisa-bisanya ke bahasa Arab? Loh, ini bukan Taurat, cuplis. Ini Al-Quran. Al-Quran mengajarkan fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini bukan Taurat, cuplis. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu 24 nabimu itu datangnya dari kitab Yahudi yang kau curi. Dasar konyol. Udah harus turunin aja orang tidak ada ilmu ini. Cari pendetanya yang di gereja yang kasih keluar, yang berbulu lubang hidungnya panjang. Jangan yang kerocot-kerocot tukang parkir gereja yang keluar. Keluarkan yang paling sakti dari gereja. Ayo keluar, hadapi kami. Biar kalian tidak menyesatkan manusia. Tiga pribadi. Bukan tiga pribadi, bro. Lalu penjabaran Anda untuk mengatakan Tuhan semua agama itu Trinitas itu apa? Nah, jadi saya dasarnya saja. Jadi sini saya tidak membawakan ke Yesus, ya, bahwa yang pertama Trinitas saya itu tidak apa? membawakan ke Yesus, ya. Saya tidak menunjuk Yesus bahwa itulah Yesus. Bukan. Tidak bisa, Bang, karena Tuhan Anda juga Yesus. Itu kok sudah disembunyikan doktrin nanti, bro. Nah, ya itu memang Anda kan menjelaskan barusan semua Tuhan di semua agama itu Trinitas. Ya. Maka saya katakan Tuhan Kristen itu ada 3. Kalau Anda menjabarkan poin itu, malah ku tambah. Kalau Anda mengatakan 6 itu kurang, ya 3 berarti. Karena di dalam Roh Kudus itu ada roh, ada jasad burungnya, ada nafasnya juga. Berarti Nah, Tuhan Anda 9.
Ya, bukan cuma 9. Kalau itu nanti apa itu? Enggak, Apa 9 namanya? aja. Jangan Anda katakan bahwa anak-anak Tuhan itu juga adalah Tuhan. Jangan. Tuhan Anda itu 3 Iya, Bapak. Bapak iya. ada 3 pribadi di dalamnya. Pikiran, kemudian roh, dan jasad. Anak, demikian juga ada Roh Kudus juga demikian. Berarti 9 kan? Itu adalah Tuhan-Tuhan Anda yang berjejer 9. Bukan cuma 9, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Semua. Jadi semua Loh. kita ini seperti Kenapa jadi semuanya jadi Tuhan Anda? Kan cuma 3 Tuhan Anda itu. ini kan bukan untuk mengangkat Tuhan ini. Makanya jangan dulu ikutkan Yesus. Ini Nah, itu kan dasar Tuhannya ini. orang Kristen juga nanti, Bang. Nanti orang Kristen marah nanti kalau tidak dibawa Yesusnya. Jadi gitu ya. Jadi di internal Kristen sendiri pun itu problem itu, Pak, bro. Ya, karena itu nggak Anda usah kan dibawa sudah Tuhan sendiri. yang lain. Di Jangan internal Tuhan yang kami Islam sendiri dibawa. pun kami berdebat. Apa itu Ya, Yesus? itu sudah Siapa itu Yesus? Nah, Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, Bang. Wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum pada suhazza mimma zukiru bi bagraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang mengaku dirinya itu Nasrani, mereka akan saling bermusuhan dan saling membenci sampai hari kiamat. Itu Al-Quran mengatakan itu. Jadi kalian Tapi akan itu selalu ribut tentang di ranah Tuhan. dialektika aja itu. Nah, itu fakta kan? Iya, fakta. Ah, itu Makanya Al-Quran saya betul berusaha berarti. kembali ke dasar. Nah, itu maksud saya seperti itu. Kembali ke dasarnya. Apa sih yang dijelaskan siapa si Tertullianus? Nah, saya baca itu. Jadi dia tidak masukkan Yesus di sana. Ternyata Tertullianus tidak memasukkan Yesus ke konsep Tritunggalnya. Itu, bro. Makanya saya pun mengatakan jangan masukkan dulu Yesus. Cukup Tuhan yang satu itu. Nah, kalau ya Kristen itu kan kritis dia. Dia tidak cukup hanya berkata atau mengimani bahwa Tuhan itu Esa gitu. Dia apa sih itu yang satu gitu. Apa itu yang satu? Jadi itulah Tertullianus ya. Kebetulan sebelum Tertullianus ada konsep ya, ada konsep lahir, menderita, mati juga Tuhan itu katanya. Nah, itu dibantah si Tertullianus di Contra Praxeas. Makanya dia tidak setuju bahwa Yesus itu ada Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya itulah denom-denom bapak-bapak gereja sebelumnya, ya, memasukkan Yesus. Begitu. Jadi saya ingin kembali ke paling dasar. Tujuannya agar perdebatan ini ya, perdebatan minimal di internal kami Kristen itu berkurang. Minimal seperti itu. Tujuan saya seperti itu, bro. Iya. Jadi sebenarnya kalau perdebatan terjadi di antara Kristen terkait dengan konsep Tuhan, yang saya katakan tadi itu akan berlanjut sampai kiamat. Karena Ya, sudah 2000 tahun kurang lebih, ya sampai hari ini belum kejelasan yang Tuhan itu yang mana yang sebenarnya, Bapa kah, Yesus kah, atau Roh Kudus kah, atau tiga-tiganya kan gitu. Ini Iya, sampai iya. hari ini masih ribut. ya artinya minimal kita berusaha lah meredus ya, mengurangi keributan itu. Saya seperti itu misinya. Nah, kalau menurut Abang ini Tuhan yang benar di Kristen itu yang mana? Ya itu Tuhan yang satu itu. Yang mana itu, Bang? Ya kalau di bahasa Alkitab ya Elohim ya kan. Elohim itu saja sudah cukup. Yesus enggak? Nah kalau Yesus kita bicara Yesus harus kita ikutkan Kristusnya. Yesus Kristus itu. Iya, itu Tuhan juga atau bukan? Tetapi itu nanti ke dalam apa ya, penerapan aspek Tuhan itu ya, penerapan berpikir, berkata-kata, berhikmat, penerapannya bahwa Yesus salah yang pertama-tama dengan 100% ya menerapkan hakikat seperti itu yang menyatakan
Nah, Iya, karena maksud saya Yesus ini apa dia? Manusia, utusan, rasul, atau dia juga adalah bagian dari Tuhan? Maksudnya Tuhan juga yang satu berarti, tadi. ya kalau saya lihat dari penjelasan Tertullianus itu, ya manusia, Oke. hanya Berarti manusia, Iya, bukan Tuhan kan? bukan. Nah, udah selesai. Abang sudah betul berarti. Nah, kalau Roh Kudus, Nah, kalau Roh Kudus itu kan itu sama dengan kalau saya sesuai dengan jabaran saya tadi, ketiga aspek itu hikmat sebenarnya itu Roh Kudus. Hikmat kepada apa? Dari terang kepada gelap. Terbalik. Dari gelap kepada terang. Kudus itu kan artinya dipisahkan dari sesuatu kepada sesuatu. Kalau di keagamaan itu sudah pasti dipisahkan dari kegelapan menuju terang. Itu sebenarnya Roh Kudus. Roh itu kan hidup ya. Hidup dari gelap kepada terang. Nah, disitulah kita berhikmat. Bukan maksudnya Roh Kudus itu ada dalam bentuk sosok ya. Bukan. Hikmat dari kata-kata itu. Nah, seperti ini ya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, di sini sudah ada itu. Artinya di sini, di satu ayat ini saja ada firman, ada berfirman, dan terjadi terang. Nah, itu 3 aspek. Dan berjalan sekaligus. kalau itu dijadikan dasar, Bang, kan data selanjutnya jadilah gelap. Berarti gelap juga masuk dong. Gimana ini? itu berbeda lagi tuh. Hati-hati ada tuh. Ini kalau menurut si Billy kenal kan? Pasti kenal kan si Billy Yahudi itu kan? Jadi ada Iya. katanya. Ya. Ada satu dari 6 masa penciptaan, ada satu yang tidak dinilai baik. Nah itu. Ada satu yang dinilai tidak baik. Artinya tetap ada gelap. Tetapi Ya, Tuhan itu bukan kan- kehendak. Tuhan itu kan pencipta segala-galanya. Tuhan yang menciptakan semuanya. Ya. Apapun itu, mau dia setan, mau dia iblis, mau dia ifrit, mau dia jin, mau dia gorila, padale, pararang, itu semua Tuhan yang menciptakan. Iya betul. Ya. Jadi kalau di Kejadian 1, ya itu jelas terlihat itu. Ada 6 penciptaan, 6 hari penciptaan disebut hari ya. Ada satu yang tidak dinilai baik. Selebihnya 5 itu, maka Allah menilai itu baik. Menilai baik. 5. Ada satu. Nah, artinya ada satu tetap dia gelap. Entah itu iblis atau malaikat kegelapan, entah itu dosa, itulah yang ada di alam semesta ini. Begitu bro. Jadi saya berusaha untuk mengembalikan ya. Artinya Trinitas ya, di internal kami yang faktanya sekarang ini sesama kami pun berdebat. Saya berusaha ya mengembalikan pengertian dasar atau penjabaran awal yang dikonsep oleh Tertullianus. Di mana Tertullianus tidak setuju atau tidak memasukkan Yesus di situ. Nah, itu tujuan saya. Jelas sekali itu di bab berapa itu ya? Di bab 1 itu. Di bab 1 keberatan itu si Tertullianus bahwa Yesus itu dianggap Allah itu yang masuk ke dalam rahim Maria. Nah ini. Dia keberatan sang pencipta maha kuasa ini Bapa turun ke dalam perawan, dirinya sendiri lahir, dirinya sendiri menderita, dirinya sendiri adalah Yesus Kristus. Nah, menurut si Tertullianus, di sini ular tua itu telah berselisih dengan dirinya sendiri. Dia keberatan itu. Keberatan si Tertullianus, ternyata keberatan Yesus dimasukkan ke unsur salah satu dari Tuhan itu, dari Allah yang satu itu. Begitu.
Ya, saya kira itu saja dulu. Saya bukan untuk berdebat, saya untuk menyampaikan itu saja, bro. Terima kasih host sudah diizinkan naik. Saya izin ya, Bang Juma. Ya silakan Kristen Iya, yang lain. iya, Kalau iya mau. Bang Laban. Iya, iya, sip, sip. Oke, selamat Oke. siang. 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 Konsumsi publik, edukasi yang menerimanya positif dan sesuatu yang negatif dijadikan sebagai acuan orang-orang yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Sederhana. Tapi jangan juga dikatakan bahwa saya itu menghujat, saya juga itu merendahkan, memelintir apabila saya keras. Memang saya akui dalam Shalom semuanya. dalam segi penyampaian itu memang saya keras, apalagi kepada orang-orang yang tak berakal, cuma pula modal mulut, modal syahwat, tapi tak gunakan akal. Itu pasti saya keras, karena Gantian, saya memang adalah gantian seorang semua. pendidik. Saya ini seorang pendidik. Saya ini Sebentar lulusan dulu, Bang Abdon. strata Sebentar dulu ya. pendidikan, Tunggu memang dulu, beres. saya jurusan pendidik. Saya lulusan psikologi pendidikan, jadi saya paham. Jadi proses belajar mengajar itu saya dunianya di situ. Jadi kalau saya ada tegas, ada keras, itu gemblengan untuk orang-orang supaya bisa sadar gitu loh. Jadi jangan seketika itu dinilai, oh orang ini penghujat, enggak, bukan kayak itu cara menilainya. Karena para sahabat juga ada yang keras, bahkan ada yang menegakkan kebenaran itu dengan pedang. Ya. Jadi jangan sampai penilaian-penilaian kita dengan itu pedang apa maksudnya? menjatuhkan kita kemudian sampai kepada kemunafikan. Seperti itu. Iya, baik. Gimana Saudara Abdon? Ya, makasihlah saya dikasih kesempatan Pedang. lagi ketemu dengan si Pedang. Juma ini. Yesus Jadi- memerintahkan muridnya beli pedang. Jadi Untuk Yesus apa? nggak Potong pernah- lawang. Iya, dengerin. Yesus gak pernah megang pedang. Tapi pedang Yesus itu bukan memerintahkan muridnya membeli pedang untuk apa, Saudara Abdon? ya, saya Juallah jumahmu, jawab. Saya jawab belilah dulu, saya pedang. jawab. Untuk Ya, apa saya jawab. beli pedang? Saya Silakan. jawab dulu. Saya jawab. Oke. Silakan. Kamu Juma dari dulu sudah membantah Allah Subhanahu wa taala dari dulu. Saya tanya untuk Dengerin apa dulu. Yesus Tunggu beli dulu, pedang? Tunggu dulu. Jangan nanti Larinya kamu jawab. kemana-mana. Iya. Tunggu dulu ya. Kalau bicara pedang itu, Yesus tidak pernah memegang pedang. Pedang Saya itu- tidak tanya dia pegang pedang. dengerin dulu. Kalau bicara tentang pedang, kamu jangan bicara tentang pedang yang kamu pegang bunuh orang. Oh, itu yang terjadi pada dengerin Yesus. dulu. Sama dengan kamu bilang tadi, saya Itulah bedanya ya, orang yang berilmu pakai akal dan orang yang cuma punya congor. Kenapa saya di-mute? Kenapa takut Yang kamu? saya tanya Iya, di dalam kitab makanya saya jawab, saudara dengerin. Dengerin dulu. Lukas 22 nomor Dengerin 36, dulu. Yesus memerintahkan muridnya menjual jubah untuk beli pedang. Beli pedang ini tujuannya Udah. apa? Udah, Untuk sunat? dengerin dulu. Dengar dulu. Kalau mau bicara sunat, nabimu nggak pernah ada sunat. Nah, lari Jangan ngomong kemana-mana. sunat. Ini Nah, bahas kamu kan bicara pedang. sunat. Ini bahas pedang. Inilah kalau modal congor, ndak ada ilmu. Makanya diam dulu. Apa ilmu kamu? Pak Abdon, maaf nih. Jadi Jangan dulu. Jadi- Kenapa? Biarkan saya ngomong. Pak Abdon. Iya, Biarkan jadi saya ngomong, jadi saya fokus. jawab. Jadi fokus dari awal Ya. Pak Abdon ini naik langsung nanya pedang. Ya kan? Oke, Tuh oke, satu. ya. Terus dijawab. Terus begitu Bang Zuma nanya, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Jadi Ya fokus ya. dengerin. Ya, silakan. Jangan saya di mute, oke? Dah, saya jawab nih. Kasih kesempatan waktu. Kamu barusan ngomong tentang pedang. Kamu juga barusan ngomong saya ini seperti lilin. Kamu buka otak tuh, cuma kalau kamu bilang lilin, bukan berarti kamu lilin. Paham ya? Jadi di dalam Quranmu Al-Maidah 46 itu jelas sekali, cuma di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya bagi orang. Jangan di-mute, jangan kepanasan kalau saya ngomong. Gak lari kemana-mana, saudara. Jangan modal dengerin congor. dulu. Nggak mampu kan kamu? Bukan, kita lagi membahas pedang. Tidak, Larinya kenapa kamu kemana-mana. bilang modal congor? Saya buka Pakai ayat. ilmu kan pertanyaannya Pakai ilmu, Yesus pakai dalil Quran. Pakai dalil Quran. memerintahkan kemudian
untuk beli pedang itu pedang untuk apa? Pedang itu memisahkan. Arti pedang itu memisahkan. Saya tidak Ya, tanya artinya pedang. dengerin dulu. Pedang Modal itu congor, kita pakai kau otak cuma diskusi ngomong aja, itu, cuma Bang. kamu nggak mampu kamu ini. Biarin dulu saya ngomong, jangan dibantah. Yesus memerintahkan muridnya untuk beli pedang itu untuk apa? Biarin saya ngomong dulu. Gitu loh. Ya kan? Jangan Kelihatan di-mute. kan kalau cuma modal congor kayak gitu. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Saya belum ngomong. Belum ngomong cuma. Jangan di-mute, oke? Langsung aja jawabannya Pak Abdon. Kenapa Yesus memerintahkan muridnya membeli pedang begitu? Allah sudah meluruskan Aja. Injil itu. Kenapa kamu bantah Allah ikut cuma Kenapa apa kamu? larinya ke Sesat situ? kamu. Tuyul, tukang tahayul. Yang saya Juma tanya. Koplak, kau nggak ngerti apa-apa Juma Yang Koplak. saya tanya, kenapa Yesus datang memerintahkan pedang? muridnya beli pedang? Arti pedang di situ. Kamu Kok barusan apa ngomong arti kamu lilin. pedang? Kamu Kok lilin. apa arti pedang? Kamu bilang kamu lilin tadi. Saya ini seperti lilin. Dalam pandangan dunia debat, Itu pandangan kamu itu. nah, itu pandangan saya. Terus Kenapa kamu bilang kamu saya lilin? terhadap Sedangkan diri saya. pedang kamu bilang bawa pedang. Ayo. sedangkan kemudian Kenapa kamu bilang Yesus di Alkitab tentang memerintahkan pedang? muridnya bawa pedang. Pedangnya Bahkan mana? disuruh jual jubah untuk beli Pedangnya apa? pedang. Kalau kamu lilin, kamu Ya lilin. pedang. Kamu Ya. pikir pedang itu apa? Cuma koplak ini makin lama makin Nggak koplak bisa loh. diskusi. Ini Nggak Pak bisa Abdon nggak diskusi, bisa diskusi ini. Dari dulu Kenapa? dia. Saya di mute. Kenapa Nggak kamu sehat. belum saya ngomong di? Yang saya tanya coba dengarkan baik-baik. Apa Apa arti tujuannya pedang? Yesus? Ap- Apa tujuannya Yesus meminta murid-muridnya menjual jubah untuk beli pedang? Menjual Apa jubah apa? jawaban saudara? Tak jelas kamu itu ayatnya kamu itu. Itu ayat Bible itu. 6 di dalam Injil ada petunjuk cuma jangan sesat kamu. Paham? Udah jelas Al-Maidah 46 di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya bagi Injil yang dimaksud itu kitabnya mana Nabi ada Isa. Injilmu? Nggak ada Injilmu. Bukan kitabnya orang Injil kamu. barat. Injil kamu Al-Masih Abdon. bukan orang Arab. Saudara Abdon. Isa Al-Masih bukan orang Arab cuma Abdon. Injil yang dimaksud di situ adalah Injil Isa Al-Masih yang bukan diajarkan Nabi Isa kepada Bani Mana Isa yang nggak sunat? Israel, bukan sunat. kepada orang Romawi. Isa, Itu kamu bukan kan nggak Injil. sunat. Yang ada di kitabmu itu bukan Injil. Itu Biblos, Bukan itu sunat. surat kabar. Itu surat kabar, bukan Injil Isamu kitabmu itu. Isa kamu Ngerti nggak kan? sunat. Bawa Al-Quran, surah Al-Ma'idah Apa ayat kamu Alkitab? 46. Bawa Injil Nabi Isa. Habis Kenapa itu saya Isamu, di-mute? Isamu. Udah turunin Masmu aja. nggak sunat. Dek, diturunin aja, diturunin. Orang sakit kayak gini. Nggak jauh, untuk dia nggak apa? bisa diskusi itu. Turunin Orang aja. sakit. Nggak bisa Ini. diskusi, susah Belum ya dijemput orang sama tuh. ambulan rumah sakit Dari jiwa. dulu dia itu tidak pernah waras. Dari dulu gila terus. Makanya dia masih nyembah Lucifer. Sebenarnya Lucifer. itu adalah materi usang ya. Lukas 22:36. Juallah pundi-pundi, juallah jubah untuk beli pedang. Itu pertanyaannya. Yesus memerintahkan jual pedang itu untuk apa? Untuk apa? Beli pedang itu untuk apa? Arti pedang adalah, siapa yang tanya arti pedang? Intinya itu fakta. Yesus memerintahkan pengikutnya beli pedang. Untuk apa beli pedang? Untuk berjaga-jaga, melindungi. Ya karena kalau yang dimaksud oleh si apa tadi itu otak segala, Matius 10:34 mungkin. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang ke atas muka bumi bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Itu baru kau bisa definisikan pedang itu adalah makanan ringan. Itu bisa. Ambil pedang. Ada. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki,
Saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu ajaran Yesus itu. Ini segala Abdon, kalau Anda mau berdebat, andai saja kamu punya akal, pasti kita layani. Masalahnya kau cuma modal congor. Bawa Al-Maidah Dari ayat dulu 46. itu, Gurunda. Iya, benar. Dari zaman WA, gitu aja gayanya tuh. Itu nggak ada dewasanya ya. Bukan tidak ada dewasanya, akalnya tak ada. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit sehingga otaknya itu terselubung. Dalam surah Al-Maidah ayat 46 itu Injil yang dimaksud ini adalah yang datang kepada Nabi Isa, bukan yang datang di gereja. Lucu. Dipikirnya Injil itu yang perjanjian lama, parah kali. Parah. Oke, Bang Zuma sebentar ya. Bang Ardiansa, Assalamualaikum. Wah iya ini. Assalamualaikum, Bunda Zuma. Waalaikumsalam. Adikku, Masya Allah. Bunda. Kecil sekali Bang Ardiansah suaranya ini. Oh ya, assalamualaikum teman-teman semuanya, host. Waalaikumsalam. Ini luar biasa. Oh jangan Ustaz. Suaranya masih indah kayak dulu. Ilmunya sudah mumpuni begini. Izin jadikan moderator dong, host. Oh, Thank you. Lanjut Gurunda Zuma. Ya, guru saya semuanya saya jadikan moderator. Gurunda, itu yang dimaksud si Abdon tadi mungkin yang mengadakan perpisahan yang bukan membawa damai tadi ya Gurunda ya? Iya. Yang di Oh, iya. Matius 10 itu ya, 34. Oh iya benar-benar. Tapi yang dimaksud Gurunda Zuma tadi kan yang mau disalibkan itu kan, yang suruh jual jubah itu ya? Iya. Pedang beneran itu Gurunda? Iya, benar. Kan sempat potong kuping. Iya. Tapi dia kenapa nggak menjelaskan itu kok malah mengartikan pedang ya? Tadi saya dengar gitu. Harusnya gini loh. Harusnya gini. Kalau kita membahas Ulangan 18, mereka kan sahut-sahutan tuh. Ulangan 18 nomor 18, Nabi yang sama seperti Musa kan sahut-sahutan dia kan. Mereka mengatakan, oh itu untuk untuk Yesus. Nah, itu boleh untuk Yesus kalau dia beli pedang mengusir tentara Romawi terhadap penjajahannya kepada tanah Yerusalem pada saat itu. Tapi faktanya terjadi enggak? Minta disarungin kembali pedangnya. Kenapa? Kekuatan musuh terlalu besar. Ya kan gitu.